Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di dalam aplikasi Zair Accounting versi 5.1. Jadi tahap yang pertama kita buka dulu aplikasi Zair Accounting versi 5.1 yang sebelumnya telah teman-teman download atau teman-teman install di laptop atau PC teman-teman masing-masing. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Zair Accounting versi 5.1. Nah, di sini ada main menu, ada opsi-opsi pilihannya juga. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama untuk Open Previous Data. Nah, untuk Open Previous Data ini merupakan salah satu opsi yang digunakan untuk membuka data yang sebelumnya telah kita buka. Yang kedua ada Create New Data. Nah, Create New Data dia digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Yang ketiga ada Open Data. Nah, untuk Open Data di sini fungsinya untuk membuka data yang sebelumnya telah kita buat. Nah, yang keempat ada Open Backup File. Untuk Open Backup File di sini digunakan untuk memilih file-file yang sebelumnya telah kita backup. Terakhir ada Exit. Di sini dia digunakan untuk keluar dari aplikasi Zair Accounting versi 5.1. Nah, kemudian di sini ada Online Help. Nah, teman-teman bisa mengklik manual. Di sini teman-teman bisa baca ada versi dari Zair 5.1. Seperti itu. Untuk Data Store. Data Store ini merupakan master data dari pekerjaan yang dibuat. Nah, pada modul ini teman-teman dapat mengisi dan mengelola informasi yang penting berhubungan dengan transaksi seperti transaksi data pajak, data customer, kemudian vendor, data barang, data mata uang, dan lain-lainnya. Kemudian untuk Data Store, dia juga menampilkan atau memberikan fasilitas untuk para penggunanya, di mana diantaranya fasilitas yang diberikan dari Data Store ini ada data nama alamat, kemudian data rekening, ada data produk, data satuan pengukuran, data proyek, kemudian ada data harta tetap, ada data pajak, data mata uang. Nah, itulah fasilitas-fasilitas yang akan diberikan dari menu Data Store. Kemudian ada General Ledger atau biasa yang kita sebut adalah buku besar. Di sini digunakan untuk melakukan input transaksi jurnal umum dan untuk menampilkan buku besar perkembangan perkiraan atau menampilkan buku besar perekeningan perkiraan. Nah, kemudian juga di General Ledger ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Di antaranya ada data rekening perkiraan, ada transaksi jurnal umum, ada buku besar, dan ada transaksi jurnal. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh General Ledger. Kemudian di sini ada Sales. Untuk Sales atau biasanya kita sebut dengan penjualan, di sini digunakan untuk melakukan input transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Baik penjualan itu dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, itu semuanya akan dibuat atau dikelola di menu Sales. Kemudian selain penjualan tunai dan kredit, di sini juga dia mengelola kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lainnya. Nah, adapun juga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh menu Sales, diantaranya ada Sales Order, ada pengiriman barang atau invoicing, dan ada retur penjualan serta jadi ada daftar piutang usaha. Kemudian ada pembayaran piutang usaha, pengembalian kelebihan, dan empat ini adalah purchase. Nah, purchase biasa kita sebut dengan pembelian. Di sini modulnya digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan pembelian tunai maupun pembelian kredit. Nah, kemudian juga dia mengelola daftar transaksi kartu hutang usaha, kemudian dia mencetak faktur, dan juga dia menyediakan transaksi-transaksi lain yang bisa digunakan dalam menu purchase. Di sini juga untuk menu purchase dia juga menyediakan ada berbagai fasilitas, diantaranya yaitu yang pertama ada purchase order, kemudian penerimaan barang. Nah, yang ketiga ada rektur pembelian, ada daftar hutang usaha, pembayaran hutang usaha, dan juga ada penerimaan kembalian. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh menu purchase. Selanjutnya di sini ada Cash and Bank. Nah, untuk Cash and Bank ini adalah salah satu menu yang digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank. Nah, dan ada juga dia mengelola atau menginput kas yang keluar, dia menginput rekonsiliasi bank dan mengelola transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan cash dan bank.
Kemudian di sini juga ada fasilitas yang diberikan oleh menu cash and bank. Di antaranya ada transfer cash, ada kas masuk, ada kas keluar, kemudian ada rekonsiliasi bank. Itu 4 fasilitas yang diberikan oleh kas dan bank. Kemudian di sini ada inventory atau biasa kita sebut dengan persediaan. Di sini untuk inventory dia digunakan untuk melakukan input transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Nah, jadi seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan barang perakitan, penyesuaian stok opname dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ada dalam inventory, dia juga memberikan fasilitas seperti menu-menu lainnya. Di antaranya yaitu ada pemakaian atau penyesuaian barang, ada pemindahan barang, ada juga stok opname, ada perakitan, kemudian yang terakhir ada report atau pelaporan. Nah, untuk report atau pelaporan ini digunakan untuk menampilkan laporan-laporan keuangan. Nah, jadi seperti laporan keuangan neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian juga dia bisa menampilkan laporan arus kas dan yang lainnya. Nah, adapun juga fasilitas yang diberikan oleh menu report diantaranya itu adalah analisis bisnis, kemudian ada laporan keuangan, ada laporan penjualan dan piutang, ada laporan pembelian dan hutang, ada laporan barang dan laporan lainnya. Itulah penjelasan dari 7 menu yang ada di bagian pojok kiri atas serta fasilitas yang diberikan oleh 7 menu ini.